Cing Abdel nih, udah kayak istri saya Cing Abdel nih. Kenapa? Saya sama istri itu kalau kita nonton film jelek dan film bagus, dua-duanya kita sama-sama saling bahas, bercerita apa kira-kira. Misal kalau bagus, menurutmu apa yang bagus? Plot yang mana? Aku yang mana? Gitu-gitu kita saling diskusi. Kalaupun filmnya jelek, mana kita berdua nggak suka gitu, kita juga saling diskusi. Bagian mana yang bikin film ini kurang bagus gitu? Yang kira-kira kalau misalnya kita ubah, filmnya jadi bagus gitu-gitu. Iya. Jadi suka begitu. Lo memperhatikan teknis gak kalau nonton? Continuity dari gerakan ini segala macam. Lo akan ilfil gak kalau nggak konti? Tapi tidak terlalu memperhatikan banget. Jadi kalau tiba-tiba, kok begini? Arah pandang gimana? Nah, dia cukup ini nih. Dia cukup istilahnya apa ya? Jomplang. Oh. Nabrak ya? Nabrak nggak terlalu nabrak, masih dalam bener. Misalnya cover nih dulu sama Rahman, ini nih bikin tukang urut mata tulang, kita nggak ada yang tahu apa-apa. Rahman sekolah inian sekolah film. Tapi berapa bulan lo? Setahun dia sekolah film, jadi dia tahu tuh apa namanya garis imajiner, arah pandang, screen direction, dia tuh tahu gitu. Jadi kalau kita mau cover gue ngambil dari sini, cover dari sini nih, mau ada foreground gue pundak gitu. Nah cover gue harus dari situ, dari kanan lu. Lo tahu nggak kalau itu? Masternya di mana dulu? Master di sini. Oke. Master sini. Oke, master di itu. Oke. Master situ. Oke. Begitu mau cover ngambil di sini nih, ya cover di sini nih, gitu. Cover gue reverse-nya gini, harus di situ juga. Harus di sini. Iya. Ya nggak boleh nyebrang. Iya, karena kalau di sini lewatin garis imajinernya, Bang. Nah iya. Iya. Nah iya itu. Tapi beberapa ada yang mencoba ini. Tapi ya asal ada foreground. Karena arah pandangnya tetap jadi benar. Oh, betul. Asal ada foreground. Kadang saya juga tidak terlalu paham garis imajiner ini, cuman kadang dia balas dengan ada cover belakang, ada master belakang. Iya kan. Jadi master ini dia lempar dulu ke master ini, baru dia hajar di sini. Iya. Jadi garis imajinernya ketutup dari master sana gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau ada foreground, arah pandang udah pasti benar. Betul. Itu kan supaya sama gitu, arah pandang adanya di sini gitu. Betul. Nah, ya kayak gitu-gitu akhirnya gue perhatiin tuh, termasuk konti-konti. Jadi gue nonton di film Indonesia ini, tapi gue nggak tahu film apa ya. Ya. Adegannya lagi ketemu dari jauh-jauhan, gitu. Pakai tangan panjang dilipat segini, ngambil gambar ceweknya, master dulu nih, dilipat segini. Ngambil gambar cewek, ngambil gambar cowok, lipatnya udah segini. Aduh, jadi ilfil dah. Lagu-laguannya gue bisa bikin ilfil apa ya? Seremnya itu gitu. Iya. Gara-gara itu jadi kayaknya bikinnya nggak serius dah gitu. Jadi believability-nya tuh kurang aja. Tidak, memang saya tuh tidak nonton dan tidak mencari ini konti nggak gitu. Cuman kadang-kadang kebersihan sendiri. Iya kok. Loh begini? Nah iya gitu. Karena gue juga nggak nyari-nyari ngapain. Iya, karena keseringan kita itu tahu dapurnya, kita tahu dapurnya, kemudian kita keseringan playback kan. Kalau kita syuting, kemudian kita playback, wah nggak konti nih yang tadi nih. Kayak gini nih. Karena terbiasa begitu, akhirnya ketika nonton film pun tidak kita cari, tapi itu tadi perasaan dia masuk kaki kanan kok covernya kaki kiri gitu-gitu. Ya gitu-gitu. Termasuk itu terekam sama gua. Termasuk hal yang menurut saya kesalahan sefatalnya di Vincenzo. Makanya menurut saya Vincenzo itu emang jelek aja sih. Apa? Kenapa? Mohon maaf kalau ada orang yang bilang Vincenzo keren, cuman menurut saya jelek filmnya. Iya. Seriesnya itu karena ada hal krusial nggak konti. Apa? Si manusia yang pengacara di Amerika, Italia. Wuhan ya? Siapa? Apa? Ya dari Cina ya? Bukan. Yang mana? Lembaga pengacaranya ini apa namanya?
lembaga pengacaranya? Pengacaranya siapa? Kantor pengacaranya itu loh. Firmanya ya. Firma hukumnya itu Wuhang. Nggak tahu gue. Ada firma hukum itu kan? Kan ini ada orang Cina juga kan di film Vincenzo. Apa Vagabond sih? Bukan, ada orang Cinanya. Ada yang dari orang Cina juga. Orang Ya, Cina itu mafia yang simpan emas itu. Nah, ya itu udah ada. mati. Udah dia nggak ada ceritanya, dia udah mati. Oke, Udah. iya, Yang firma hukum ini loh. Iya. Yang membela grup Babel. Iya. Iya benar, Babel. Wusang. Iya, Wusang. Iya. Wusang. Berbulu domba. Oh ya, Bari Wusang. Iya. Nah, si firma hukum Wusang ini Iya. kan punya yang laki-laki tuh, Iya. yang Meninggal. laki-laki yang dia tarik jaksa cewek Iya. yang jahat itu. Gabung. Bapaknya si jaksa yang punya. Hah? Iya kan? Kalau pada nggak nonton sih. Bapaknya si jaksa yang punya. Netflix. Bapaknya jaksa siapa sih? Jaksa yang perempuan. Yang punya firma hukum yang di... Wusang ini. Iya. Oh, saya nggak tahu. Pokoknya itu kan. Ya udah terus. Pokoknya Nah, intinya di Wusang itu ada 2 pimpinan lah ya. Yang cewek, yang cowok. Di Wusang. iya. Yang cewek ini yang mantan jaksa. Iya, itu anaknya si cowok. Yang punya usang yang tua itu. Itu kayaknya yang cewek yang pacarnya Vincenzo. Bukan. Bukan kan? Yang suka yoga, yang suka zumba ini loh. Oh, itu mah lawannya. Ya kan memang firma hukum Wusang. Bukan firma hukumnya. Babel. Firma hukum yang jahat. Yang jahatnya. Yang membela Babel ini Iya. loh. Kan firma hukum yang satunya yang baik, yang bapaknya yang meninggal ini. Iya, anaknya punya anak Iya. si jaksa. Jaksa juga. Bukan anak. Jaksa muda. Anaknya pengacara itu. Anaknya pengacara awalnya kerja di Wusang. Iya. Jadi nih Keluar. di Terus gabung. Si Gabriel nggak paham Vincenzo nggak sih? Saya mau kasih tahu yang continuity-nya doang susah banget. Iya, ini kan ini ada gedung yang di dalamnya ada emas. Di gedung yang ada emasnya itu ada kantor pengacara. Firma pengacara. Bukan itu yang saya bicarakan. Iya, oke. Bukan itu. Yang kita ngomongin yang ini dulu ya, biar Runut lah ya. tereliminir yang bukan itu ya. oke. Ya, karena ada beberapa pengacara. Oke. Yang punya firma hukum yang ada di gedung itu. Plaza namanya. Plaza itu. Plaza apa Plaza gitu? Babel. Plaza Geumga Plaza, apalah. Nggak tahu. Tanahnya punya Babel. Gium apa Plazanya bukan Plaza Babel. Babel punya kantor sendiri. Oh iya. Babel. Itu yang rencananya mau diruntuhin, Runtuh ya? dibikin Menara Babel. Menara Babel. Betul. Dan dia nggak mau. Iya, yang Si Gungga ini, Gyeongga. bukan, pokoknya yang firma hukum itulah. Ya, gedung itu dia kagak mau runtuhin. Ya, bukan tidak mau karena hak-hak dari si penghuni-penghuni belum terpenuhi. Iya, dia nggak mau. Dan penghuni-penghuni tidak mau. Ya. Itulah. Di dalamnya itu ada firma hukum Betul. yang punya bapak-bapak. Nah, yang meninggal nantinya. Iya, nantinya akan ditabrak truk. meninggal. Dan kita semua akan meninggal. Ya kan? Betul, ditabrak truk Bang Dion. Benar ditabrak truk. Lagi minum mabok, Iya. ditabrak truk. Iya. Kurang suul khotimah apa dia tuh? Lagi mabok ditabrak truk. Dari mana nih kalau nggak? Taruh bentar dulu. Nah iya, ini lama. Oke, itu. Oke. Dia punya anak cewek. Dia punya anak yang cewek. ciuman sama Vincenzo ini. Iya. Nah, udah. cewek itu Hmm. adalah jaksa. Pengacara. Bukan jaksa, dia pengacara. Ada sejak kapan dia jaksa? Dia pengacara dong. Udah, itu saya tidak bahas yang itu. Gua kata jaksa. Pengacara, ya Allah Gua kata- Akbar. karena Orang dia dia- pacar saya kok. Karena dia satu kantor sama si Zumba. Orang Betul. Zumba itu orang kejaksaan yang ditarik ke pengacara. Betul, karena itu kantor pengacara. Bukan. Wusang ini firma hukum Benar. pengacara. Yang ada Zumbanya kan?
Belum, Iya. awalnya belum. Belum. Zumba kesana. ini ada di kejaksaan. Nah, si pacarnya Vincenzo, anak buahnya dia di pengacara. Bukan, anak dia di Wusang sini. Iya, benar. Di Wusang sini. Iya, benar. Si orang ini Iya. diminta untuk lu bantu kita dong. Akhirnya dia mengundurkan diri dari kejaksaan, dia masuk ke firma hukum ini jadi pengacara. Nah, inilah yang konflik dengan anaknya si orang tua tadi itu, akhirnya dia keluar. Benar. Dia keluar, dia Benar itu. ini. Nah, karena awalnya si anaknya, ini scene awal banget. Si anak ini ngelawan bapaknya. Betul. Ya, gue setuju. Nah, benar. sudah nih. Nah, yang sekarang di firma hukum yang Wusang. membela Babel ini, Wusang ini ya. Ada 2 penjahatnya kan yang utama. Ya, yang kacamata. Yang Zumba itu Sama yang kacamata sama cowok. yang cowok Kacamata. yang kacamata. Nah, Iya. yang saya membicarakan cowok yang kacamata ini. Iya. Hal sangat fatal di Vincenzo. Apa? Dia dibunuh itu hal krusial. Dia dibunuh. Dia dibunuh dia ada waktu diwawancara di jalan turun. Dia kan jadi kepala kejaksaan kan Akhirnya. Iya. Waktu dia lagi doorstop Ya. wartawan, dia dibunuh kan di situ. Dan dia jatuh di tangga kejaksaan dengan darah segala macam. Ditusuk sama si anak-anak buahnya bos Cina. Bukan bosnya Babel itu yang sembunyi, yang dulunya jadi pengacara Wusang. Pengacara di Wusang. Yang dia sembunyi identitasnya. Ya, Nah itu kan. Nah dia dibunuh di situ. Nah itu kan dia ini salah satu tokoh penting, yang si bos kacamata jahat ini salah satu tokoh penting. Iya. Kematiannya dia, hal-hal yang terjadi pada dia itu sangat mempengaruhi cerita. Artinya dia tuh poin penting. Di master dong. Waktu pengambilan penusukannya dia di master, jelas-jelas di master saya sampai ulang-ulang ditusuk di sini. Tidak ada kiri atas. Di sini darah-darah. Jatuh, dang, cover. Di sini pisaunya, baju ini bersih banget. Di sini. Terus saya mikir kayak Allahu Akbar. Kalau itu film Indonesia yang syuting 10 hari, oke lah. Orang capek juga, skip continuity capek juga mikirin. Maksudnya kalau ada film Indonesia tidak konti, saya masih memaklumi. Karena memang jam kerja kru kita itu sangat tidak manusiawi. Hanung? Ya saya tidak tahu, mungkin ada beberapa film yang bisa syuting 3 bulan, 4 bulan. Kalau budget, apa ya, kalau budgetnya gede gitu. Sang pencerah ya? Ya saya tidak tahu. Pokoknya ada lah film kita yang syutingnya panjang kalau filmnya gede gitu. Maksud saya film yang syuting 14 hari, 18 hari itu tuh kru tuh benar-benar overtime segala macam. Korea itu untuk satu series itu mereka bisa 1 tahun, 6 bulan syuting. Yang sehari itu syuting cuma 8 jam. Masa lu jaga continuity itu aja nggak bisa? Vincenzo. Maksudnya saya mikir kayak lu Itu kan akhirnya hal sepele juga mempengaruhi penilaian lu. Iya betul. Karena saya tahu jam kerja mereka tidak seberat kru Indonesia gitu. Tahu dari mana? Itu keinjek ininya. Ya. Tahu dari mana Dur? Ya tahulah dari mana. Siapa tahu dia juga begitu. Saya yakin sih orang sana syutingnya nggak kayak orang Indonesia sih. Dari mana lu? Keyakinan sendiri. Saya keyakinan dari pendapatan filmnya mereka sih. Pendapatan film, kemudian tumbuh suburnya perfilman. Karena kalau tumbuh subur perfilmannya pasti karena ya sehat aja industrinya gitu. Iya. Ya tapi kan orang pengen nonton nggak tahu dulu tuh filmnya kayak begitu kan. Iya. Ya, jadi laku tidaknya film itu nggak pengaruh tuh sama berapa hari syutingnya sama segala macamnya gitu. Orang nonton filmnya bukan karena ada pecerita itu nggak konti itu. Nah. Dan Korea itu nggak mungkin syuting 1 kamera. Indonesia masih mungkin syuting 1 kamera. Ada banyak sekali film yang syuting 1 kamera. Korea nggak mungkin satu kamera kan mereka. Idealnya berapa sih kalau film? Bukannya 1 semua? Harusnya 3 lah. Harusnya 3. Sinetron itu minimal dong. 2 lah. Dulu itu 1. Hah? 1 Dur? Makanya lama. FTV itu 1 loh. Dulu gue pernah. Iya maksudnya kalau zaman dulu iya mungkin sih. Nggak dulu banget gue lah. Gue di tahun 2000 berapa ya? Kamera digital apa film nih? Kamera digital apa kamera film yang roll ini? Digital tuh yang gimana sih? Digital tuh yang udah segini nih, udah gini nih. Kamera yang ada tali kasetnya ini. Enggak. Pita, ini kamera pita. Udah begini. Ya kalau kamera digital ya minimal 2 lah. Film.
syuting sehat tuh, syuting sehat minimal Di 2 luar negeri Cing. juga. Luar negeri begitu, nggak mungkin 1. Lu nyewa red cam mahal banget. Nah, kita itu masih Gitu. masih banyak sekali. Gue pikir kalau film itu idealnya 1. Enggak. Karena nanti warnanya agak ribet karena semua beda lokasi, beda taruh lighting, beda warna. Tinggal settingan kameranya disamain. Di grading-gradingnya lagi. Iya, DOP jago-jago. Jadi Iya, kalau 2 kamera. Lightingnya bagaimana biar 2 kamera ini sama warnanya. settingannya warnanya bisa sama. Iya. Dimentahin dulu warnanya. Iya, mentah kan pastinya. Iya. Warnanya mentah sehingga di editor ntar Gue pikir di-grading 1 enak. kamera malah. Enggak. Minimal 2 Bang. Minimal 2 Cing harusnya. Harusnya ya. 1 untuk master, 1 untuk cover gitu. Betul. Maksudnya tidak terlalu capek lah. Syuting sehat tuh 2 kamera lah. Kita tuh kan masih banyak sekali film 1 kamera. Bayangkan orang Indonesia syuting dengan 1 kamera aja bisa jaga continuity. Masa Korea kamera banyak jaga continuity, masalah tusuk aja. Sini kok jadi pindah sini, fatal banget sih. Itu habis subuh kali. Sama, ya bukan terang. Tidak terang itu jam 8 tusuk, pagi ya. dia ditusuk itu. Iya, terang itu. Oh, ini terang. Jadi saya ngerasa kayak Vincenzo biasa. Menurut saya Ntar gue nonton, gue akan detail, gue akan lihat sih. Lo kan mengagung-agungkan Beyond Evil ya. Ntar gue mau lihat, gue kasih. coba detailnya. Gue kasih. Saya detailnya. tidak terlalu mengagungkan Beyond Evil. Enggak, lo mengagungkan. Lo udah mengagungkan. Tapi sekarang saya My Name. ketimbang Beyond Evil masih My Name. My Name. Gue My Name belum. My Name itu mungkin kalau Beyond Evil kita bisa tebak. Beyond Evil kita tidak bisa tebak. Karena itu potongan-potongan Karena itu. kayaknya ribet Karena banget. potongan-potongan Iya, itu. dan tokohnya banyak banget kan. Potongan-potongan itu. Iya, Iya. dan tokohnya banyak banget. Jadi kita nggak tahu motivasi dari setiap tokoh apa, background ceritanya apa. Jadi kita nebaknya setengah mati. Iya. Kalau My Name itu tokohnya cenderung sedikit, backgroundnya kurang lebih bisa diceritakan. Jadi kita bisa menebak. Tapi halus banget. Pengadeganannya halus, jalan ceritanya halus. Apa? Yang pemeran Han Sohee kan namanya. Wah, saya nggak tahu namanya. Cewek itu. Nah, Jadi kelemahannya Nah, saya belum nonton itu yang Nah. World Merit apa? Saya belum nonton. Jangankan nama aslinya, nama perannya juga nggak hafal. Nama aslinya juga nggak ada yang tahu gue. Lo ada yang tahu? Lee Min Ho. Ya, yang mana main Lee Min Ho? Lee Yang Min main Ho mana? main City Hunter dulu. Lee Min Ho. City Hunter mah ini. Lee Min Ho iklan kopi luwak dulu nih. Tai. Iya, Lee Min Ho. Son Joong Ki. Sing Abdel. Lee Min Ho nih aktor Korea paling terkenal. Iya, Tahu kan? tahu. Tapi yang main City Hunter kan ini Jackie Chan. Sing Abdel City Hunter Korea dong. Oh. City Hunter kalau cuman City Hunter doang ya banyak. Film Timor Leste juga ada City Hunter kayaknya. Ya, Tapi tahu tahu lah Lee Min Ho kan. Tahu namanya. Orangnya gue lupa. Saya tuh dulu saking Bentar, Vincenzo siapa? Hah? Vincenzo. Kenapa? Siapa? Saya nggak tahu nama. Tuh. Song Joong Ki. Nah, saya nggak tahu. Itu yang itu Descendant of the Sun. Nah, saya belum nonton Descendant of the Sun. Saya nonton tuh ini. Seperti Descendant of the Sun juga, tentara-tentara. Tapi yang perbatasan, Korea Utara, Korea Selatan. Apa namanya? Allahu Akbar. Berarti banyak juga ya, gue harus ini nih. Nah, terus di Crash Landing on You. Oh, Crash Landing. Crash Landing on You ya. Ya, gue udah. Saya tuh sukanya Korea itu adalah mereka tuh bisa aja ada premis yang Iya. premisnya bagus nih. Iya. Kayak Crash Landing on You itu ya, menurut saya premisnya bagus. Seseorang yang sipil, dia suka main para layang. Dia seorang direktur kaya raya perusahaan di Korea Selatan. Dia main para layang, kena hujan angin di langit, jatuh di daerah Korea Utara. Ditolong sama tentara Korea Utara, tapi tentara Korea Utara ini punya bapak petinggi partai komunis yang Musuhnya si dia. iya, yang selalu kalau ada orang melanggar perbatasan dibunuh, pemahamannya. Itu Kayak gitu. ininya. Premisnya. Premisnya. Ya, maksudnya premisnya begitu. Ya. Maksudnya keren aja gitu. Mereka tuh kalau nemu premis tuh bagus aja gitu, Korea tuh. Iya. Dan Kayak premis mafia Itali hanya maksudnya permasalahan itu masih besar kan. Harusnya dia tuh mafia Itali yang datang ingin ambil emas di Korea. Iya. Tapi gitu ternyata doang. Banyak
Ribetnya. Di dalam plaza itu banyak hal. Akhirnya dia tuh seorang mafia, tapi akhirnya ngurus remeh-temeh Iya, gitu. iya, si Vincenzo. Iya. Makanya bagus. Bagus. Tapi kata lo enggak. Iya, untuk eksekusinya. Oh, premisnya bagus. Premisnya bagus. Terus kalau kata gue dia juga nggak peduli sama keindahan gambar dah. Menurut gue ya. Dipilih tempatnya itu yang bener kayak ya udah real gitu. Nggak ada keindahannya kayak kafe dagingnya ini Mangyang apa sih? Ya elah tempatnya begitu banget gitu. Beyond Evil. Ya. Iya. Nggak indah-indah gitu, ngambil indah-indah, nggak dramatis. Ya. Terus Gitu kalau cover ya, kalau gini ya, karena gue kebiasaan pernah main sinetron gitu. Kalau cover belakangnya kosong pasti ditempelin lukisan, biar nggak kosong banget, putih tembok gitu. Kalau dia mah cuek gitu, cuek aja udah. Belakangnya kosong, tembok ya udah nggak dibikin juga ya, memang kehidupan nyata gitu. Cuman bikinnya jadi enak gitu ngelihatnya. The Voice tuh. Ya mungkin karena dia syutingnya master dan cover sekaligus, jadi nggak bisa cheating. Kalau kita kan master beda, cover nanti ambil lagi, jadi pada cheating. Kita duduk di sini, waktu master, covernya kita bisa duduk di situ. Di cheating aja. Di cheating. Mungkin mereka master cover, udah ada 2 kamera gitu, 3 kamera mungkin ya, jadi nggak bisa ya mau. Bahkan kalau kita tuh cheatingnya tuh bukan cuma cheating ininya posisi, cheating lokasi. Lokasi di cheating nih, bisa nih lagi scene di rumah Haji Sulam nih, ada ini, terus timnya udah pindah ke lokasi yang lain, ya udah bikin di sini aja nih dapurnya gitu. Iya lo di cheating gini doang, tinggal tambahin penggorengan kayak gitu. Orang ada kok, kalau film udah pada mepet itu ada yang saya lupa, saya syuting film apa ya. Saya pernah ketok pintu di Jagakarsa, ruang tamunya Kemang. Tapi bentuk pintunya sama, jadi ya udah. Tapi nggak diambil bocoran pintu. Jadi kayak saya ketok pintunya tuh cover. Masuk aja. Iya, ketok pintunya master luar, ketok pintu di Jagakarsa, masuk kan, terus masuk hilang out frame, cut. Saya udah duduk di ruang tamu, ruang tamu itu di Kemang. Beda. Iya, di Kemang. Ya, aman. Yang penting pintunya sama. Iya, ya kalau begitu. nggak sama pun pintunya dipotong. Iya, dipotong. Iya, nah iya, gitu, karena kepepet. Waktu nggak ini akhirnya mau diutangin. Segitu aja masih bisa menjaga continuity. Masa Vincenzo? Iya. Makanya saya Cing, maksudnya sejago-jagonya orang Amerika bikin film segala macam, menurut saya Indonesia jauh lebih jago. Kalau kita dikasih waktu yang sama seperti mereka, dikasih bayaran yang sama seperti mereka. Ada sinetron yang salah satu pemainnya tuh nggak pernah ketemu sama pemain lain, jadi cerita jago Indonesia. Iya. Iya. Hai beneran. Tinggal Iya. asal ada aja. Jadi ambil cover di sini. Iya. Cover kosongan dijahit satu ruangan. Jadi sering itu. Luar biasa. Sering banget. Dulu nggak tahu dah. Sekarang udah jarang. Waktu gue tukang bubur sering banget itu. Iya. Ayo ini ngambil ini ngobrol sama siapa? Ngobrol sama Haji Sulam. Di mana dia? Di sini. Ya oke. Jarak pandang aja. Ngobrol aja gitu. Oh, Buktinya film-film Indonesia sekarang udah mulai mendapat penghargaan di luar dan segala ya. macam. Iya. Jadi menurut saya sih, Cing Abdel pernah nonton filmnya Joko Anwar, Pintu Terlarang? Nggak, belum. Kalau Shutter Island pernah, Leonardo DiCaprio. Kayaknya pernah dengar itu judul. Nah, Gua nggak ngerti apa sekarang tuh. Cing Abdel, Shutter Island. orang banyak sekali yang bilang Shutter Island keren. Ya memang keren. Martin Scorsese ininya, sutradaranya. Keren emang. Godfather ya itu ya. Iya, dia bikin Godfather juga, Martin Scorsese itu ya. Nah, keren. Saya nonton Shutter Island dulu gitu. Kemudian istri saya bilang, kalau yang kayak Shutter Island ada film Indonesia, Pintu Terlarang. Terus saya nonton Pintu Terlarang, bagus juga gitu. Yang bikin Joko Anwar. Kemudian saya baru tahu bahwa Pintu Terlarang itu rilis lebih duluan daripada Shutter Island.
Padahal dengan cerita yang hampir mirip, pokoknya tidak 100% mirip ya, tapi hampir mirip. Tapi Pintu Terlarang rilis lebih duluan. Lebih duluan dibikin Pintu Terlarang sebelum setelah itu baru Shutter Island bikin. Jadi ada kemungkinan Shutter Island melihat. Iya, artinya maksud saya berpikir bahwa kita Bisa. Indonesia Tidak ketinggalan tidak juga. ketinggalan begitu kok. Cuman Shutter Island mungkin lebih bagus secara gambar dan segala macam ya karena budgetnya beda aja gitu. Kalau film Indonesia kan ya budgetnya Indonesia ya begitulah. Cuman cuman bagus kok, dengan gitu aja bagus. Udah banyak yang bagus sekarang ya. Iya. Udah banyak yang bagus. Jadi Sehari film dulu sempat 2-3 bulan film dulu. Ini Muhammad sebulan lebih nih. apa nih? Harusnya syuting Dia ada film syuting di Papua. Ada syuting di Papua. Iya. Dia bilang nggak tahu ya. Dia ngapain di sana apakah Kayaknya 3 minggu deh. syutingnya? Saya tahu film itu kan awalnya tapi saya nggak mau saya bukan nggak mau ngambil, cuman nggak deal. Nah mungkin itu ke Mamat. Kalau dia bilang sebulan lebih dia omong kosong. Saya tahu itu 3 minggu. Bahkan lebih. Omong kosong. Bulan. Dia bilang akhir bulan saya kembali Cing ke Jakarta. Omong kosong. Ternyata 6 Desember. Omong Aku kosong. bilang lo omong kosong kata ini. Nggak selama itu syuting. Saya tahu itu film 3 minggu. Iya. 3 minggu itu bahkan udah sampai kontingensinya. Kontingensi apa sih? Darurat. Saya nggak tahu arti kontingensi apa, cuman kayak Overtime lah. overtime. Kalau sampai overtime ada scene utangan, kontingensi kepake gitu. Oh. Seperti. Biasanya film kontingensi 2 hari. 2 hari untuk jaga-jaga kalau ada utang scene segala Ya. macam gitu. Kalau kontingensi seminggu ya produsernya bangkrut lah kalau kontingensi seminggu. Iya, karena harus standby kan semua kru. Iya, kru, alat, lokasi. Nah itu bungkus rap itu setelah kontingensi. Iya dong. Pokoknya sampai tidak ada utang scene, tidak ada utang shot. Kita tuh selesai. Masih ada yang kurang nih. Pernah nggak lo? Nah, saya nggak tahu. Itu lebih ke sutradara ya. Kita pemain nggak tahu sih. Nggak, lo pernah nggak? Maksudnya lo Mengalami. sendiri? Iya. Oh nggak pernah. Kalau sudah rap party ya sudah selesai itu Iya, syuting. udah pasti selesai. Iya. Kalau gue sinetron ada, sering. Maksudnya ini ya, apa namanya? Ini udah kelar. Bungkus. Udah kelar, pulang. Ditelepon. Kurang ini nih, Cing. Berangkat, balik lagi. Ada. Ada itu. Ya karena Bahkan VO, VO yang sering. Di film ada ini nggak? Di sinetron ada script continuity nggak? Ada dong. Ada. Dia Ada. punya control scene yang Nggak. dia merah-merahin itu. Ya itu kalau nggak ada ya dia agak susah. Ada juga lah, ada lah semua. Keren film. Iya. Oh. Ada semua ininya. Ada cuma nggak sekeren film. Iya, cuman Mungkin karena kalau yang kalau sinetron dia mau bikin control scene juga baru ini udah ganti episode ganti lagi jadi iya. agak repot juga sih benar sih. VO yang sering tuh, VO ketinggalan. VO lupa. VO lupa film Oh, itu. kalau dulu saya oke aja juga gitu. Kalau VO iya. Akhirnya pakai WA Pakai aja. dah. WA. Iya, VO pakai WA aja dah gitu. Iya betul. Kalau oke Jack dulu ketinggalannya VO. Kalau masalah utang gambar tidak pernah. Iya. Paling dubbing kan biasa film banyak tuh. Kayaknya kok dubbing ini. Oh iya. Sering banget. Tapi kita sudah ancang-ancang itu dari waktu syuting. Kan dubbing aja gitu. Ketika syuting misalkan kita ngobrol di pinggir jalan, kemudian misalnya kita tanya teman-teman di soundnya gitu, Bang aman nggak? Ya coba aja, cuman kayaknya kurang aman. Tapi ya udahlah, ambil aja. Tapi ntar kita dubbing. Karena terlalu berisi knalpot. Kadang sudah scene-nya ini ngejar senja. Iya, ngejar matahari. Iya. Jam 5 orang udah ngaji. Benar. Gitu. Sering ada lokasinya itu ya. Sering banget. Itulah yang kadang-kadang maksudnya ngaji itu bagus. Tapi tidak harus pakai speaker juga gitu. Tinggal dalam nggak apa-apa. Speaker dalam aja. Kenapa ngaji harus pakai speaker luar? Itu udah ada dari dulu. Iya betul. Tapi bukan berarti kemudian hal yang sudah ada dari dulu itu jadi hal yang kebenaran gitu kan, tidak juga. Gitu. Kalau saya sih saya berani bicara sih kalau itu. Tempat itu bukan tempat untuk syuting. Tempat Betul. itu bukan. Kalau ada satu lokasi syuting, gue rasa kalau ada musola, kalau ada
masjid nggak akan seperti itu karena dia tahu ini adalah lokasi syuting. Betul. Nah ini lo datang ke sebuah lokasi yang dia udah punya kebudayaan seperti itu, datang mau syuting di situ, terus dia harus berhentiin kebiasaannya. Tapi ternyata kan bukan cuman orang yang baru datang syuting di situ, warga di situ juga ada yang resah, cuman nggak berani ngomong kan. Bertahun-tahun, bulan tahun dia tinggal di situ, dia resah dengan itu, tapi dia nggak berani ngomong. Nah kalau saya memilih untuk bicara, tapi tidak untuk bicara yang langsung. Saya mendekati masjidnya, jadi rajin-rajin aja dulu sholat jamaah di situ, kenal sama takmir, pelan-pelan baru diomongin. Dan lo lakukan itu? Iya, pelan-pelan. Di masjid sekarang? Kalau masjid sekarang udah ada ini speaker dalamnya. Jadi kalau yang kayak di masjid-masjid yang belum gitu, saya sholat, pokoknya kalau udah kenal gitu sama takmirnya mulai, bang mau nggak kita pasang speaker dalam? Karena ternyata ngaji-ngaji yang pakai toa itu rata-rata nggak punya speaker dalam. Sedangkan mereka butuh pengeras suara untuk jamaah dengar. Nah, oke, gimana kalau kita solusinya kita adain speaker dalam. Kita pasangin speaker dalam. Jadi tinggal on off gitu kan. Jadi kalau azan pakai toa menara, kalau buat pengajian, khotib Jumat, udah speaker dalam aja gitu. Gitu sih. Itu solusinya begitu. Karena tepat kalau kita guna ya, berarti solusi yang tepat guna. Iya. Karena solusinya kalau kita cuman keluar-keluar di luar ruang susah. Harus dekati dan harus ikut ini di situ biar bisa. Saya gubernur DKI saya. Anies nggak bisa kerja dia. Enggak. Bercanda. Saya berani bercanda begini karena saya tahu Pak Anies itu baik. Saya nggak berani menyebutkan nama yang lain gitu. Saya berani karena Pak Anies saya tahu orangnya nggak akan somasi. Hah? Siapa yang somasi? Somai kali ya, suka somai. Gitu, Cing. Apalagi, ayo drakor. Cing Abdel apa drakor yang Cing Abdel nonton yang kira-kira saya belum nonton, biar saya juga bisa nonton. Gue sedikit. Vagabond, Vincenzo, nih Beyond Evil. Terus apa lagi ada lagi ya? Squid Game, Cing Abdel nonton. Squid Game gue nonton. Suka nggak Squid Game? Squid Game. Biasa. Saya nggak suka. Gue biasa. Menurut saya Squid Game itu bagus cuman episode 1 dan 2 udah. 4 kesana tuh permainan. Karena itu isinya enggak sih menurut saya. Kayak gimana ya? Karena 1 dan 2-nya masih ada scene luar. Iya dan scene 2 episode 2 tuh bagus banget menurut saya. Episode 2 tuh saya suka. Berarti lu udah gak seneng pas lagi di dalamnya? Pas lagi permainan-permainannya? Mana yang ngomong Inggrisnya juga nggak banget lagi, Jur. Kalau kata gue ya, yang bagian yang bule-bule. Yang bule-bule tuh kayak ekstras itu kan. Iya. Tapi kok makanya kita tuh terlalu rendah diri sama siapa? Kita tuh jadi bangsa terlalu rendah diri gitu. Orang barat tuh tidak sekeren itu kok. Iya. Mereka tuh cuma bisa bahasa Inggris. Anjay. Kalau soal otak nanti dulu dia deh. Dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Iya, maksudnya bukan berarti kita tidak bisa bahasa Inggris kemudian kita kalah gitu. Iya, benar. Soal otak diganti dulu. Saya pernah pertukaran pelajar. Bukan saya yang ditukar tentunya. Iya. Ada teman-teman saya yang lain waktu SMA. Ntar saya pengen bikin jadi materi juga nih. Teman-teman saya jago-jago bahasa Inggris lah. Mereka ini di SMA saya itu jago-jago, memang jago. Jagonya itu tidak hanya bahasa Inggris, matematika jago, kimia jago, pokoknya semua mata pelajaran mereka jago. Rata-rata dari IPA 1. Pertukaran pelajar lah mereka di Inggris sana, kota apa begitu, London kah apakah waktu SMA, saya tidak tahu lah kota apa itu. Kemudian dibalas dengan ada 5 orang dari sana, dari SMA sana, dikirim ke kami untuk ikut sekolah ke kami di Kupang. 5 orang ini, pertama tuh saya yang kayak, widih, orang bule, sekolah di kita satu kelas, kayak wow.
Tapi begitu masuk pelajaran, ya ampun, Ya karena dia nggak ngerti bahasanya. Bukan. Kalau dia tidak tahu bahasa Indonesia, oke lah. Kalau dia tidak tahu sejarah, oke lah. Matematika itu bahasa universal. Satu tuh begini, di Inggris juga begini gitu. Maksudnya kurva tuh kan sama di sini dan di Inggris gitu. Maksudnya matematika tuh sama gitu. Cuman kalau soalnya kan guru saya juga begitu ada pertukaran pelajar, soalnya dia ganti pakai soal bahasa Inggris. Nggak bisa, Cing, benar-benar. Bahkan matematika nggak perlu pakai kata juga bisa jadi soal ya. Iya. X plus 2 kali X min 2. Berapa X ini, berapa Kadang X cuma itu? gambar grafik. Kemudian Titik. X tanda tanya. Iya. Nah, udah kita tahu nih cari nilai X nih. Dan rumusnya sama semua. Iya. Ya. Itu nggak bisa sama sekali, Cing. Belum nyampe kali. Nggak mungkin. Kurikulumnya. Nggak mungkin. Beda kali. Orang itu sama stratanya. Kan teman-teman saya ini yang pindah ke sana juga pindahnya pertukaran pelajarnya tuh selama 3 bulan itu kita di strata yang sama dong. Iya, tapi tentunya. kurikulumnya beda. Mungkin di sana dia belum belajar itu. Harusnya sih sudah. Kayaknya Orang di sini aja beda-beda sekolahan. Nggak, emang babal aja gitu. Babal. Dari situlah saya ngerasa kayak, oh halah, ternyata segini doang kalian gitu. Jadi, nah, gue juga ada tuh momen-momen seperti itu. Gitulah. Karena udah terlalu sering kita tuh ngelihat film, terus ngelihat kalau penyanyi ya, penyanyi bule gitu. Terus kalau ada film terus yang tampil cakep-cakep gitu, ceweknya, cowoknya ganteng segala macam, suaranya bagus gitu. Jadi yang kepikiran di otak gue itu kalau cewek bule itu jago nyanyi. Gitu. Karena gue lihat kan kalau di ini kan penyanyi bule emang bisa nyanyi gitu kan, gitu. Jadi satu saat gue satu kontrakan dengan bule Australia atau Kanada, di antara dua deh itu. Orang Kanada tapi tinggal di Australia. Terus satu kontrakan nih gitu. Suaranya fales. Orangnya ganteng. Suaranya fales, nggak bisa nyanyi. Ya, ternyata nggak semua bule gitu. Iya. Sama nggak semua orang Batak suaranya bagus. Iya, sama guys. Nggak semua orang Timur bisa nyanyi, benar. Iya, kayak gitu. Ada orang yang enggak. Contohnya Mamat kan nggak bisa, Adik Kriting nggak bisa. Mamat bisa dong. Lebih mending dari aku. Lebih mending dari elo, Dur. Mamat. Kalau Dur. saya mah jago nyanyi. Enggak. Tapi kelemahan lo dan Mamat adalah nggak bisa di awal. Mengawali lagu nggak bisa. Ya, kan? Jadi nggak bisa ngerasa ini nih masuknya di B, mana? Ya. atau di C, atau di nggak bisa. Nggak bisa. Yeah. Kalau udah ada yang ngawalin, baru kita bisa. Oh segini ternyata suaranya gitu. Yeah. Nah, saya pengalaman dari saya SMA itulah. Saya mulai dari situ sampai saat ini saya tidak mau rendah diri di depan bule-bule gitu. Walaupun lo nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Maksud saya, ya yang apa yang kau bicarakan bahasa Inggrisnya itu, kalau di bahasa Indonesia kan mungkin argumen saya lebih jago gitu, dan hal apa yang saya sampaikan lebih masuk akal gitu. Jadi lo kenapa nggak belajar bahasa Inggris akhirnya? Ya maksudnya saya mengerti dia ngomongnya apa, saya mengerti, cuman saya mau balas tuh kayak ini ngerangkainya gimana ya gitu. Cuman saya komunikasi paham. itu bukan masalah apa yang mau disampaikan, bagaimana lo menyampaikannya bahkan lebih penting. Iya betul. Akhirnya percuma kita tahu, tapi kita nggak bisa nyampein. Iya, tapi paling tidak saya tidak merasa kayak rendah, inferior. Iya kayak aduh, ya tidak sih. Ya. Karena ya pengalaman itu tidak semua kok. Tidak semua bule pintar dan tidak semua bule suaranya bagus. Iya. Ranking akademik Indonesia masih di atas. Kalau minat baca oke lah ya, Indonesia masih di bawah. Dia minat bacanya aja rendah, dia bisa ranking. Iya. Emang rankingnya atas? Tidak, iya. Kalau ranking secara misal kayak matematika, kimia, Olimpiade itu. Indonesia, negara pesaing kita itu Cina, Jepang, India. Kalau yang India, kalau yang bule-bule itu paling Belanda, Finlandia paling gitu-gitu. Amerika mereka mah goblok anaknya. Iya. Dur, lo dijodohin sama siapa, Dur? Apa sih? Lo katanya lo dijodohin. Tiba-tiba. Gak apa-apa, ada orang yang stand up nggak perlu bridging jadi satu materi ke materi lain, ya udah kelar aja gitu.
Lu dijodohin sama, Aduh, saya lupa. Ini yang cerita siapa tuh? ada di komen. Komen. Si Abdur itu pernah dijodohin sama anaknya. Yang komen siapa? Tatang pasti. Nggak tahu Bukan namanya. Tatang ya? Lupa gue. Yang sering komen-komen yang saya bilang bener-bener tuh ya Tatang itu. Tatang itu karena memang Temen lo temen dari Malang. dari Malang, bukan dari Kupang. Tidak. Iya. Dari Gue Malang. kemarin ke Bali, Hmm. terus ada yang minta foto orang NTT, ramean itu, minta foto. Kenal Abdur nggak lo? Kenal, kebanggaan kami itu. Wih, alhamdulillah. Ih, saya merasa tersanjung ada orang NTT bilang begitu. Saya tersanjung sekali. Iya. Ya. Kenal Terima kasih Abdul banyak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang kemarin syuting dengan foto dengan Cing Abdul. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak teman-teman. Kemarin foto dengan Cing Abdul. Karena saya jarang saya bertemu dengan orang NTT dan Mengenal lo, mengenal saya atau membanggakan lo. iya maksudnya kayak Bangga lah dulu. Iya, pasti. itu. Pastilah. tidak jarang. Gitu saya ketemu. Kenapa jarang? Saya tidak tahu, bukan jarang ketemu, jarang saya ketemu orang NTT yang begitu. Ya. Ya udah itu selingan aja. Berita gembira untuk Abdur. Nah, ya. Iya. Terus apa? Siapa yang dijodohin? Itu Lo yang kos di komen mana? siapa ya? Bapak kos. Bapak kosnya di mana? Saya ngekos yang mana ini ya? Emang lo kos banyak? Tidak, yang saya tahunya cuma satu, tapi bukan bapak kos itu. Dijodohin sama siapa gitu? Bukan bapak kos. Jadi saya itu dulu pernah ngekos. Wah, ini salah satu kisah yang sedih juga sih, Cing. Iya, coba. Bukan di kisah cintanya. Ini bukan masalah kisah cinta, kisah lebih ke sayang karena orang tua. Jadi saya itu ngekos di salah satu dekat kampus sana. Di rumahnya ini yang tinggal cuma mbah gitu, nenek. Iya. Nenek sudah tua. Ya. Beliau ini. Ada nenek yang masih muda ada loh. Mbah-mbah, nenek sudah tua. Saya perlu perjelas ini. Karena ada nenek yang masih yang muda. masih muda. Nenek Nelinca. Oh, ada ya. Ada sih istilahnya. Ya. Nah, kemudian beliau ini tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi Bahasa Inggris. beliau hanya bisa bahasa Jawa. Ya. Karena hubungannya dengan orang tua, maka maksudnya dengan orang yang lebih tua, maka mau tidak mau saya harus bisa kromo inggil lah kan. Bahasa halusnya Jawa. Tidak bisa saya pakai bahasa kasarnya Jawa, tidak bisa. Karena Kenapa? ke orang tua tidak sopan. Lo sama gue juga jauh, lo kagak sopan. Singap kan bahasa Betawi kita mana ada bahasa Betawi ada strata nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Ya gitu-gitu aja paling. Enggak, bukan pemilihan katanya, ininya lo. Perlakuan lo. Ya Allah, kan kita akrab. Anjir. Sama mbah itu enggak lo. Akrab juga, Iya, cuman iya. kan Oke, beliau oke. beliau tua sekali. Iya. Cing Abdul, selama saya tinggal di situ, selama beliau hidup, yang saya lihat tidak pernah alpa Senin Kamis. Jadi dia nggak pernah tuh misalnya habis Minggu langsung Selasa dia nggak Tidak pernah. pernah. Habis Tidak Rabu langsung Jumat nggak pernah. Nggak pernah. Dia selalu ada Senin Kamis. Selalu ada Senin Kamisnya dia. Iya. Gak pernah dia lewatin hari itu, tidak pernah. Iya. Selalu ada Senin Kamis. Jadi harinya tuh lengkap banget di sini. Iya. Itu Jadi- buat halpan bisa tuh. Beliau ya Iya bisa. kan? Bisa. Beliau cuma istirahat puasa Senin Kamis waktu Ramadan doang. Tapi tetap Senin Kamis dia tetap puasa. Betul, karena bulan Ramadan. Iya. dia absen Senin Kamis cuma pada hari Jumat doang mungkin. Iya, bisa jadi. Ya. Bisa kan? Betul. Iya, atau di hari Minggu dia nggak puasa Nah. Senin Kamis. Ya. Jadi dia kalau bangun Denger sahur. nggak lo tadi Apa barusan? sih dia bilang tadi? Saya nggak dengar lagi. Iya, udah lewat oke. Udah berapa lama, Bang? 2 jam setengah. Wih, udah 2 jam setengah loh. Iya. Enggak, belum. Terus. Ini panjang ceritanya. Iya, udah nggak apa-apa. Makin lama lo kalau udah. Iya. biar lama lah. Nah, terus ini dia setiap kali bangun sahur, dia bangunin saya juga gitu. Rohim bangun gitu. Ya, Manggil lo Rohim. Rohim. Jadinya lah Komen. saya ikutan ikutan puasa juga sama beliau. Ya. Karena
Enggak kepaksa dong. Emang pada waktu itu sedang rajin-rajinnya puasa Senin Kamis. Oke. Karena baik. Jadi puasa ini. Nah, beliau ini sudah punya anak-anaknya sudah besar-besar, sudah punya cucu-cucu, cici-cici, cece-cece segala macam, Iya. banyak lengkap. Tapi ada yang rumah di samping, ada rumahnya yang jauh, ada pokoknya gitu-gitu di sekitar situ. Rata-rata masih di Malang. Nah, beliau ini punya satu cucu perempuan, rumahnya agak jauh, agak di sebelah sana lah ya, jarak 3 rumah lah dari kami. Punya cucu perempuan yang beliau pengen cucunya itu dengan saya gitulah. Karena apa? Ya mungkin karena saya baik di rumah situ, Menjilat. tidak saya tidak pernah ini macam-macam gitulah. Rajin sholat di masjid, Iya, Senin Kamis ikut. Senin Kamis, kuliah lancar, Iya. gitu-gitulah ya. Beasiswa. Rajin cuci baju. Iya. Menerima apa? Yang itu? Beasiswa Jarum, Iya apa? Beswan. Ya, penerima Beswan. Ya. Beswan, gitu-gitu. Kemudian ya di jadi, terus kalau saya bayar Kos. saya bayar ke Mbah. Saya bayarnya ke Mbah, tapi kalau bayar listrik saya bayar ke anaknya. Karena anaknya yang bayar listrik. Ya. Nah, jadi kalau kami bayar listrik itu kan daripada satu-satu ngasih, kami kumpulin, ayo malam Jumat atau malam Selasa, semua kosong, oke kosong, rame-rame kami ke sana. Ke rumah anaknya. Oh. Ke rumah anaknya. Anaknya yang punya anak yang jadi cucunya dia. Nah, ya. Bang Dio ini nggak paham cerita, nggak Iya, tahu iya. strata keluarga. Iya, dia nggak tahu scene ya. Ini ada scene yang terpotong nggak nih? Belum ada. Oke. Jadi kami bayar listrik lah gitu. Iya. Jadi seringlah berjumpa. Jadi kalau kami bayar listrik itu lewatin rumahnya. Jadi bayar listrik itu di anak yang lain, tapi lewatin rumah yang Si cucu ini. si cucu ini, Oke. lewatin gitu-gitu. Terus kemudian cucunya tuh sering dipanggil main ke kosan sama Mbak biar ketemu saya gitu. Nah, cuman kan saya malu. Lo udah tahu? Hah? Lo udah tahu? Tahu karena beliau kan bilang ke saya gitu. Oh. Beliau bilang ke Iya. saya. Nah, terus si anak ceweknya ini, cucu ceweknya ini juga tahu karena mbahnya bilang. Jadi adiknya dia itu pernah, adiknya dia waktu dulu masih SD kelas 5 gitu ya, waktu saya jalan ke masjid ketemu di warung apa gitu, adiknya bilang, ih Mas Roy dijodohin tuh sama mbak ini gitu. Mbak apa? Gitu. Hah? Mbak apa namanya? Mbak siapa gitu namanya, gitulah ya. Orang udah punya istri, suami, punya anak juga. Ya sebut namanya biar enak. Iya, biar nyambung. Ganti aja, nggak usah nama samaran, nggak usah nama. Rani. Kemarin lo ganti Ratna, sekarang Rani. Ya nggak apa-apa Ya dong. udah Rani. Depannya Puan. Wah, Puan Rani boleh dong. boleh. Rani Karni? Boleh. Boleh, iya. Rani Ilyas. Nggak nyangka lo keluar itu, karena lo udah membuat diri lo bahwa lo tuh nggak bisa plesetan. Iya. Dan itu keluar plesetannya Karena lucu. Rani Karni, jadi dekat tadi. Oh Karni apa ya? Saya mikirnya bukan dari Raninya, saya mikir dari Karninya. Oh Karni apa? Oh Rani Ilyas. Iya. Nah, Ini bunyi. Ntar kencengin lagi ya. ganti udah. Baru ini baru ganti. Ini baru. Jangan macam-macam Oh lo. yang itu yang biasa ya. Iya. Gila. Udah lecet aja masih baru. Nah terus, jadi si cucunya ini tahu juga. Si Rani Kalau ini. orang adiknya aja tahu, si Rani Si tahu Rani juga. tahu, Rani ya. tahu juga. Cuman ya Rani juga anggapnya itu bercanda aja gitu. Saya tidak tahu Rani suka atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kami kalau ketemu biasa-biasa aja, ketawa-ketawa, senyum-senyum aja gitu. Saling tegur sapa biasa. Karena secara kuliah, secara tingkat semester juga dia adik saya gitu. Iya. Saya udah semester 5, dia baru semester 2 apa gitu-gitu. Nggak mungkin.
semester 3. Nah, Sama-sama ganjil ya. iya. Sorry. Itu yang merusak Semester cerita 1 ya. kayak. Semester 1 kayaknya. Iya, tapi itu Saya merusak 5, dia cerita 1. tuh. Kalau dibilang Ya, ini lagi, sorry lah. Dia lagi semester 5 terus ketemu sama anak semester 2. Wah, udah merusak cerita itu. Loncat kelas dia waktu itu. Ada dong semesternya tetap. Dia semester 2 tapi Semester 3. Oxford. Oh. Boleh dong. Boleh, Siapa boleh. tahu di Oxford beda kurikulum. Iya. Nah, gitu-gitulah ya. Nah, kami berpisahnya itu, maksudnya saya sudah tidak pernah ketemunya lagi itu, Cing. Ceritanya adalah saya itu kan sering banget ke dapurnya Mbah ini. Ini sedih sekali nih. Saya itu sering banget, tapi hari itu saya kegiatan di hari Minggu ini. Saya kegiatan di kampus, sudah sangat capek. Pulang itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Jadi pulang saya sudah tidak sempat ke dapur. Saya langsung ke kamar tidur. Nah, ceritanya Minggu sore itu beliau ini ganti gas LPG 3 kilo ini. Beliau ganti gas, saya tidak tahu siapa yang pasang karena biasanya itu kami anak-anak kosan yang bantu pasang. Nah, saya tidak tahu siapa yang pasang, saya tidak tahu juga. Dipasang dari Minggu sore. Nah, dari Minggu sore sampai Senin dia mau sahur ini, beliau mau sahur. Kami semua anak kosan ini tidak ada yang ke dapur. Tidak ada yang ke dapur. Padahal biasanya tuh anak-anak pasti ada yang bikin mie, ada yang ambil air, ada yang apa, tapi tidak ada satupun yang ke dapur. Nah, tiba-tiba saya lagi tidur ini, Cing. Di telinga saya itu samar-samar saya udah dengar suara-suara ngaji ini. Jadi saya keingat Simbah ini. bukan suara-suara ngaji masjid. Masjid, ya. Mau azan subuh tuh. Pak masjid. Hah? Pak masjid. Mbah belum di masjid itu. Iya. Suara begini di masjid, kenapa mbahnya yang muter? Orang ada tamirnya sendiri. Iya. Nah, di telinga saya ini saya udah dengar nih samar-samar suara ngaji-ngaji di masjid. Saya udah mikir Karena dia pakai speaker luar. karena pakai speaker luar. Oke. Dan itu boleh. Kalau speaker luarnya itu 5 menit sebelum azan, 10 Boleh. menit boleh. Ada aturannya. Tapi kalau azannya Iya, udah, 17.56 Iya. putarnya dari 17.00, nah ini yang jangan. Oke. Udah saya dari suruh ngaji. Terus saya keingat kan, aduh iya ya, Mbah sahur, Ya. Senin nih. Saya baru buka mata, Cing. Plafon di atas saya ini runtuh. Plafon kamar saya ini satu-satu plafon semua runtuh. Saya itu dalam kepala saya itu saya cuman Allahu Akbar, saya angkat selimut, saya angkat bantal, saya tutup kepala. Jadi saya berasa genteng itu jatuh tuh. Plak semua dari sini sampai sini. Cuman kepala saya doang yang selamat. Kepala sama tangan karena ini saya pakai bantal. Jadi cuman ini doang yang kena tuh. Iya. Kayu-kayu plafon, blang. Saya udah pikir waduh saya mati ini. Kemudian saya rasa sudah tidak ada yang jatuh lagi. Saya lihat kan kamar saya paling depan. Saya buka kepala gitu, kaca jendela saya itu udah pecah semuanya. Kaca jendela udah pecah, lemari saya yang ada cerminnya udah pecah. Pintu kamar saya itu copot sendiri. Copot sendiri padahal saya kunci, copot sendiri pintu kamarnya. Terus saya angkat kepala ke jendela. Udah ada warga-warga di depan pagar. Terus pada teriak, keluar gitu. Saya lari keluar lah dari jendela, tidak dari pintu lagi. Saya langsung dari jendela, saya lari keluar. Saya lihat dari dapur asap hitam mengebul gitu. Kemudian saya lihat teman-teman yang lain keluar. Kami 4 orang. Itu tuh cuma 4 kamar itu. Kami cuma 4 orang kos di situ. Satu-satu kami keluar tuh. Saya lihat 4 orang udah. Terus kita saling-saling lihat. Mbah mana? Wah, baru kita sadar, oh iya Mbah. Kita semua lari ke dalam, Jing. Lari ke dalam, tapi anak-anaknya kan rumahnya tidak terlalu jauh kan. Sudah datang. Sudah masuk ke dalam ternyata. Mbah ternyata ada di dapur. Beliau keluar itu, Jing. Beliau senyum. Dia keluar itu, badannya itu melepuh semuanya. Dia lagi senyum tapi dia senyum gitu, senyum seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Saya
datang saya peluk dia, saya bawa dia. Cuman saya peluknya hati-hati karena saya takut luka bakarnya malah tambahin. Saya pegang dia. Jadi bajunya dia ini sudah sekeras triplek. Baju yang lengket. Jadi bajunya itu sudah tidak bisa dilepas dari ini karena lengket di ini. Sekain-kainnya dia juga. Hanya dilarikan ke rumah sakit. Kami yang bersisa di situ, kami bersih-bersih lah segala macam. Nah ternyata itu dari Minggu sore waktu ganti gas itu gas bocor. Nah beliau kan tidak paham bau gas itu seperti apa kan. Nah beliau ini tidak jadi si gas ini, kompor gas ini yang pakai itu biasanya kami. Dia itu selalu pakai kompor minyak tanah. Jadi dia itu mau panasin air, mau mandi. Pakai kompor minyak tanah. Begitu digini, korek apinya begini, meledak. Dapur di sini ada kamar 1, 2, 3. Kamar saya yang paling depan ini. Kamar saya aja rusaknya sebegitu, Cing. Itu saya udah nggak tahu itu di dapur itu waktu saya masuk udah hancur berantakan kayak bom. Kayak habis dibom gitu. Genteng-genteng hancur, kita udah lihat langit aja udah itu. Terus saya mikir kayak, aduh, wah tadi kayak apa ya ditemukannya ya. Kemudian sudah kami rapikan apa segala macam. Kami juga akhirnya harus ngurus untuk pindahan karena sudah tidak mungkin ditempati. Kemudian inilah beberapa hari, sehari besoknya kami ke rumah sakit. Beliau senyum-senyum aja, ketawa-ketawa, senyum-senyum. Luka bakarnya itu membaik. Tapi yang bikin beliau tidak bertahan itu adalah beliau ada komplikasi di paru-parunya karena beliau menghisap asap. Terlalu banyak menghisap asap. Dan itu salah satu penyebab yang membuat beliau meninggal di rumah sakit. Seminggu di dalam rumah sakit akhirnya beliau meninggal. Sepanjang hidup tidak pernah sakit apa-apa, Cing. Tidak pernah sakit apa-apa. Puasa Senin Kamis. Teman-temannya dia tuh udah ada yang meninggal banyak, dia tinggal sebatang kara sendiri, maksudnya yang seumuran dia tuh ya, masih sehat, tiap hari itu masih jalan-jalan, beli kue apa segala macam, kadang ambil air masih sendiri, gotong air di ember masih sendiri, masih kuat. Meninggal karena kasus kebakaran itu. Nah itu setelah dari situlah kami berempat ini pisah sendiri-sendiri. Mulai dari situ saya juga sudah tidak pernah ketemu lagi. Cuman saya kalau setiap ke Malang pasti saya sambangin ininya makamnya beliau. Cuman saya tidak pernah ziarah. Saya tidak pernah bertemu lagi dengan Sirani maupun keluarga anak-anaknya beliau, saya tidak pernah ketemu lagi. Cuman kalau ininya ziarah ke makamnya saya masih, karena sebagaimanapun saya ingat sekali baiknya orang itu kepada saya, baik banget, dan rajinnya puasa, rajinnya ibadahnya dia. Kemudian saya pernah ketemu dengan adiknya yang kelas 5 SD ini. Adiknya si Rani? Cowok? Cewek. Rina lah namanya. Rina. Ya, ketemu sama si Rina. Ya. Ketemu sama si Rina. Ya, Rina Karna. Rina alias. Aduh. Nah, Rina ini dia sudah kuliah, Cing. Sekarang ini? Pada waktu saya ketemu. Dia udah kuliah, semester 3 apa 4 apa 5 apa gitu ya. Saya tidak tahu, pokoknya dia udah kuliah. Saya ketemunya itu, saya nikah nih. Saya nikah sama Cindy nih. Emang pernah nikah sama siapa lagi? Ya, maksudnya saya tegaskan, saya nikah sama Cindy ini loh. Waktu saya nikah sama Cindy, waktu resepsinya kan masih malam, sore kami datang ke lokasi itu, ke tempat resepsi untuk siap-siap. Sorenya kami datang, jadi masih kosong, saya masih foto-foto lah di dekor-dekornya ini. Kemudian ada satu cewek datang minta foto, Mas Rohim, dia panggilnya Mas Rohim. Mas Rohim, saya kalau udah ada yang manggil saya Rohim, saya tahu ini pasti bukan kenal saya dari stand up. Ini pasti teman kampus atau teman-teman lama saya gini. Kalau panggil Him doang, itu saya tahu, wah ini teman-teman saya dari NTT yang dulu kuliah, entah SD, entah SMP, entah SMA gitu. Tapi kalau Rohim ini pasti
anak-anak yang teman-teman saya yang lama gitu. Panggilnya Mas Rohim, minta foto dong. Saya kayak gitu kayak, saya langsung lihat kayak, tapi saya nggak kenal orang ini siapa. Tapi kok dia bisa panggil saya Rohim gitu. Iya. Kemudian ketika setelah habis foto dia bilang, Mas Rohim masih ingat saya nggak gitu. Saya bilang, saya ingat nih wajahnya, sekilas saya ingat, tapi siapa ya gitu. Kenal di mana ya gitu. Kenal di mana saya lupa gitu. Yeah. Terus dia bilang, saya adiknya Rani gitu. Terus saya bilang, ya Allah Akbar, iya gitu. Calon adik ipar. Iya, kamu calon adik ipar saya. Nah dia ternyata jadi tim dekor. Tim dekor Kan saya nikahan Rina. nikahan saya. Oh ya. Jadi nikahan saya itu kan pakai IO. Ya. IO dekornya itu dia salah satu orang yang bekerja di IO dekor, maunya nyambi setelah sembari kuliah dia, jadi pelaminan saya dia yang dekor tuh. Terus saya bilang, ini apa, bapak mama sehat? Iya sehat, iya salam ya gitu. Mohon maaf saya tidak bisa undang karena memang tidak ada persiapan ke sana juga gitu. Karena selama persiapan nikah kan saya di sini, yang ngurusin di semua di sana. Jadi saya nggak tahu undangan kemana-kemana gitu. Saya cuma bagi undangan di yang Jakarta doang. Ya. Nah gitu di situ itu si Raninya malah sudah nikah duluan, sudah punya anak juga. Kalau tahu? Kan saya tanya ke Rina. Oh di kejadian itu. Iya. Rani mana? Rani gitu? apa kabar? Udah mas, udah nikah juga, udah punya anak. Oh iya alhamdulillah. Yang gitu. dekor dia juga. Ya nggak tahu saya, kan adiknya dia paling yang jadi pagar ayu dong. Ngapain dia dekor gitu? Iya. Jadi nggak pernah ada kisah cinta lo sama Rani. Nggak pernah. Jalan. Nggak pernah. Nonton. Nggak pernah. Cuman itu aja ini. Kisahnya itu sedihnya itu Karena Mbah itu. Saya Mbah apa namanya? Mbah Nasiah namanya. Ini saya nggak omong kosong namanya ya, nggak saya samarkan. Mbah Nasiah. Sampai sekarang saya masih ingat. Udah persis kayak nenek saya. Makanya saya begitu dia ini tuh saya sedihnya minta ampun. Karena saya ingat nenek saya. Kalau setiap kali saya lihat dia tuh saya ingat nenek saya gitu. Ingat Mbah Nasiah. Iya. Untung dia belum terlanjur ya. Terlanjur apa? Kalau terlanjur pasti udah jadi bubur. Mbah Buburah. Dia nggak terlanjur. Mbah Nasiah. Terlanjur ke nasi telah. Lucu banget Mbah itu, lucu banget. Lucu, periang. Suka cerita. Soleha. Jadi kalau lo diingetin masalah ini, yang lo ingat adalah kejadian itu. Iya. Bukan si Raninya. Dan saya tuh gampang akrab sama orang tua, Cing. Sejujurnya ya. Saya tuh menyadari bahwa saya tuh gampang akrab dengan orang tua. Karena saya itu betah kalau orang tua cerita. Dengerin. Iya. Saya tuh suka dengar orang tua cerita. Saya tuh suka. Dan saya sudah buktikan di banyak orang tua lah. Yang akhirnya saya tahu orang tua ini mbah-mbah gitu kan? Mbah-mbah, entah bapak temannya siapa. Bapak temen lo gitu? Iya. Itu suka ini saya temenin karena saya suka dengar ceritanya. Dan tidak jadi satu arah. Dia cerita, saya akan terus gali gitu, kayak orang wawancara gitu. Gitu. Karena saya galinya itu bukan gali Galileo. Bukan Kopernikus itu. Galileo tutup Leo. Bukan asal gali untuk mengisi kekosongan, tapi saya gali karena saya memang suka. Saya tertarik ceritanya. Tapi rokok lu minta dong. Nah, itu yang membuat nggak ngerokok lu tadi habis ya? Lagi cerita ini Mas. Itu yang membuat saya gampang akrab dengan orang tua. Nah, Mbak Nasiah tuh orangnya suka cerita, Cing. Tentang masa mudanya, tentang ceramah-ceramah yang baru dia dengar. Tentang... Ya kalau orang tua memang apalagi yang bisa diceritakan kecuali masa lalu. Dari 4 orang di rumah itu, saya yang paling betah. Dengerin. Gitu. Walaupun beliau bercerita dengan bahasa Jawa ya, saya akhirnya lumayan lancar bahasa Jawa, maksudnya paham. Walaupun merangkainya agak susah, tapi kalau orang bercerita saya paham. Iya. Itu karena Mbah Nasiah. Dari Mbah Nasiah. Nah, itu tuh yang akhirnya membuat kami akrab. Nah, berapa tahun itu lo di situ? Hampir 3 tahun kali. Oh, lama ya. Lama, Cing. Udah cukup akrab. Saya seandainya tidak ada kejadian
Kebakaran itu. Kebakaran itu mungkin sampai lulus saya di situ. Betah lu. Betah banget. Cuman karena itu rumah rusak, bener-bener rusak. Kami itu nggak mau pindah, cuman bener-bener rusak. Rusak yang atap udah nggak ada. Sekarang kalau saya pulang ke Malang, kalau saya lewat. Sekarang jadi apa? Masih jadi Rumah saya lagi? tidak tahu. Masih jadi rumah, tapi saya tidak tahu apakah itu kos-kosan atau kontrakan. Karena dibangun lagi. Dibangun lagi sama anak-anaknya tentunya ya. Iya. Cuman yang tinggal di situ siapa saya nggak tahu lagi karena Mungkin Rani dan keluarga kecil bahagianya. nggak tahu juga ya, nggak tahu juga. Iya. Cuman sampai sekarang saya belum pernah. Kesana Saya kesana pun saya lewat doang, nggak mampir ke rumahnya orang tuanya Rani atau orang tua anaknya yang saya bayar listrik biasanya itu. Tidak mampir. Sama UB juga. deket gak sih? Jauh. Kan UMM. UMM itu jauh sama UB. Jauh. Jauh tempatnya. Agak jauh. Karena UMM kampus 3 agak jauh. Karena UMM kampus 3 tuh di mau ke arah Batu, UB di Air. Tapi tapi di ininya tidak jauhnya itu tidak kayak Jakarta gitu. Jauhnya itu 20 menit. Sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya jarak dari satu titik ke titik yang lain itu 20 menit. Tidak, maksudnya UB ke UMM ini 20 menit lah. Itu udah macet tuh. Kalau lancar 10 menit lah. Iya azan. Oke, sekarang ditutup deh. Oke deh. Bentar sih. Apa? Vincenzo. Lagu-laguan. Ya udah tutup. Oke. Baik teman-teman, karena sudah azan asar, marilah kita mendahulukan ibadah daripada konten-konten. Maka dari itu kita sudahi dulu. Ngabdur, sampai jumpa di ngabdur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sampai jumpa.